FA dan EFL kemungkinan akan menyelidiki kejadian yang terjadi setelah kemenangan Tottenham 4-3 atas Manchester United pada hari Kamis, kata Keith Hackett. Setelah Son Heung-min mencetak gol keempat langsung dari tendangan sudut, tayangan ulang di stadion ditayangkan yang menyebabkan keluhan dari Altay Bayindir dan rekan satu timnya setelah Lucas Bergvall menarik lengannya. Pemain Manchester United mengelilingi John Brokes dan ofisial lain dengan penyelidikan kemungkinan akan menyusul. Berbicara secara eksklusif kepada Tottenham News, mantan kepala Mol yakin penyelidikan akan diluncurkan setelah pertandingan. Insiden yang menarik dan tidak biasa terkait layar lebar di stadion malam ini. Pemain Manchester United sangat marah karena beberapa tayangan ulang gol yang dicetak oleh Son Heung-min diputar. Mereka jelas sangat tidak senang karena cuplikan video menunjukkan pelanggaran terhadap Altay Bayindir. FA akan memulai penyelidikan di Tottenham. Bayindir telah mengeluh kepada wasit John Brooks bahwa ia dilanggar oleh Lucas Bergvall. Dengan insiden yang diputar ulang, Fernandes mendapat kartu kuning dari wasit John Brooks karena berteriak kepadanya sambil menunjuk ke layar. Kapten United mungkin ada benarnya, tetapi meskipun ada layar besar, tidak ada penggunaan VAR secara resmi. Hal ini akan diselidiki oleh Liga dan panel disiplin Asosiasi Sepak Bola. Kekalahan dari Tottenham membuat Amorim tersingkir dari kompetisi sebagai manajer United untuk pertama kalinya. Tetapi ia terpacu oleh banyak aspek dari penampilan setan merah di Stadion Tottenham Hotspur. Menurutnya, MU bukan tim terbaik di sepanjang pertandingan, tetapi di sebagian besar pertandingan MU adalah tim terbaik. Tim kehilangan konsentrasi selama 8 menit dan sangat sulit untuk bangkit dari itu. Namun, para pemain kemudian melakukan pekerjaan yang hebat untuk bangkit. MU hampir saja imbang, sangat dekat, itu bisa membuat perbedaan, karena masih ada waktu untuk memenangkan pertandingan. Namun, gol keempat menghancurkan kesempatan itu. Memang MU berhasil merespons, tetapi pada akhirnya itu tidak cukup dan harus tersingkir dari piala. Ahmad adalah pemain sayap serba bisa yang tidak pernah menyerah. Hal ini menjadikannya contoh bagi rekan setimnya yang lain. Setelah masuk dengan 56 menit bermain, pemain internasional Pantai Gading itu terus menekan Tottenham dengan giat. Sebuah contoh bagi Anthony dan Højlund. Ahmad mendapat ganjaran atas kerja kerasnya ketika tekanannya menyebabkan kesalahan dari kiper Tottenham Fraser Forster. Selain itu, pemain berusia 22 tahun itu mencatat lebih banyak tembakan, 5, daripada pemain lain di lapangan malam ini. Itu adalah prestasi yang mengesankan untuk seorang pemain pengganti yang dimasukkan di babak kedua. Begitu pula fakta bahwa ia menambahkan 1 gol dan assist ke penghitungan kontribusi golnya untuk musim 2024-2025. Ahmad telah melakukan 4 aksi bertahan yang secara langsung menghasilkan gol musim ini, lebih banyak daripada pemain lain di Eropa. Altay Bayindir jarang bermain, dan ketika ia bermain, ia kebobolan gol yang sangat memalukan. Kembali ke Euro 2024, satu penampilannya untuk Turki dirusak oleh kesalahan konyol dan gol bunuh diri. Tadi malam ada 2 insiden yang tidak menguntungkan. Ia kebobolan 4 gol melawan Tottenham di Piala Carabao, dan yang terakhir sangat kontroversial. Ia terlihat marah berhadapan dengan wasit John Brokes setelah pertandingan, bersama dengan bek tengah Lisandro Martinez. Andre Onana juga datang ke lapangan untuk berbicara dengan para ofisial. Namun Andre lebih tenang daripada Martinez dan Bayindir, yang dengan marah berdebat tentang kasus mereka. Altay Bayindir mengklaim lengannya ditarik oleh remaja Tottenham Lucas Bergvall, yang mencegahnya melompat untuk memotong tendangan sudut Heung-min Son. Bola melayang tepat di atas kepalanya, masuk ke gawang. Bayindir tampaknya tersentuh, dan ia punya alasan. Namun pada saat yang sama, ia juga tidak berhasil mendekati tendangan sudut,
dan mungkin tidak akan mencapainya. Ia mendapat kartu kuning di lapangan karena berdebat dengan ofisial selama pertandingan. Ia sedikit beruntung karena lolos dari hukuman lebih lanjut setelahnya. Kasus Baindir tidak terbantu oleh tidak adanya VAR. Teknologi tersebut tidak diterapkan dalam kompetisi selain final. Ini adalah ujian yang gagal ia lalui, dan masih dipertanyakan apakah ia mendapat kesempatan lain dalam pertandingan sebesar itu. United kemungkinan besar akan memilih Andre Onana melawan spesialis tendangan sudut Arsenal di Piala FA. Baindir akan terus menjadi target, dan tampaknya ia tidak akan mampu mengatasinya. Manchester United membayar harga untuk sejumlah kesalahan pertahanan, kalah di perempat final Piala Carabao dari Tottenham Hotspur 3-4 di kandang lawan pada hari Kamis. Ruben Amorim mengambil keputusan berani lainnya untuk mencadangkan Andre Onana agar kiper cadangan Altay Baindir dapat bermain untuk pertama kalinya di bawah asuhannya. Dan keputusan itu menjadi bumerang. Pemain internasional Turki itu bersalah atas gol pertama dan keempat. Sepertinya, setan merah harus menyingkirkannya dan mencari pengganti yang lebih baik. Rasmus Højlund kembali menjadi starter di lini depan dan kembali tampil buruk, hampir tidak merepotkan lini belakang Spurs selama 56 menit di lapangan. Pemain Denmark itu tidak melepaskan 0 tembakan tepat sasaran dan mengakhiri pertandingan dengan akurasi umpan yang buruk, yaitu 67% dengan hanya 23 sentuhan, dan hanya berhasil menemukan rekan setimnya dengan 8 umpan. Ia hanya memenangkan 40% duelnya dan secara teratur dikalahkan oleh lini belakang Spurs. Ia masih muda dan punya ruang untuk berkembang, tetapi pemain internasional Denmark itu gagal meningkatkan permainannya dalam mencetak gol sejak pindah ke Manchester. Sebaliknya, pemain pengganti Joshua Zirkzee tampil gemilang selama penampilannya dan mencetak gol pertama timnya malam itu, dan tampak jauh lebih berbahaya daripada mantan bintang muda Atalanta itu. Dalam 34 menit, pemain internasional Belanda itu berhasil melakukan 2 tembakan tepat sasaran dan kehilangan 1 peluang besar, sementara 1 upayanya ke gawang diblok. Ia menyentuh bola sebanyak 10 kali dan menyelesaikan 4 dari 6 umpan, dan kini ia telah mencetak 3 gol bulan ini di bawah Amorim. Ruben Amorim menegaskan bahwa tidak salah untuk tidak memasukkan Marcus Rashford dalam skuad Manchester United saat timnya kalah 4-3 dari Tottenham pada perempat final Piala Carabao, Kamis lalu. Rashford menyatakan pada Selasa bahwa ia siap untuk tantangan baru setelah bos United Amorim memutuskan untuk tidak memasukkan produk akademi berusia 27 tahun itu dari tim saat timnya menang 2-1 dalam derby melawan Manchester City pada Minggu. Pemain internasional Inggris itu tetap berada di rumah untuk pertandingan Piala Carabao yang memicu lebih banyak spekulasi mengenai masa depannya. Ketika ditanya apakah merupakan kesalahan untuk mengeluarkan Rashford, Amorim berkata bahwa itu bukan kesalahan karena dirinya harus membuat pilihan. Marcus Rashford tidak masuk dalam 2 laga terakhir MU. Rashford hanya mencetak 15 gol dalam 67 penampilan dalam 18 bulan sejak menandatangani kontrak besar hingga 2028, dengan masa depannya akan menjadi topik perdebatan besar selama bulan depan.